Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk IGIAT Sejati. Bertemu lagi dengan kami di podcast Ikatan Guru Indonesia. Dan pada hari ini saya sudah bersama narasumber yang sangat hebat. Mama saya, ibu saya, kawan saya, dan benar-benar ini IGIAT Sejati. Siapa beliau? Yuk kita tanya bareng-bareng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. IGIAT dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam Ibu yang sangat Selamat malam juga Bu Gayu. Saya akan menyapa beliau adalah Ibu Dr. Florencia Rembet MPD, dan beliau adalah Ketua Wilayah Sulawesi Utara. Ya, betul ya Ibu ya? Ya, benar. Oke. Ya, saya di sini akan berbincang-bincang juga dengan Ibu yang sangat hebat ini karena pada hari ini saya bertemu mengambil waktu beliau karena memang beliau sangat sibuk sekali, apalagi beliau sedang berada di program organisasi penggerak. Tapi satu pertanyaan Ibu, berapa lama Ibu itu mengenal IGI? Saya tuh mengenal IGI sejak tahun 2016. Jadi berapa tahun ya? 2023 kira-kira berapa tahun tuh? Berapa tahun? Coba matematikanya berarti berapa? Ayo, yuk dihitung. Kurang lebih berapa ya? Berapa ya? 8 tahun. 7-8 tahun. Iya, tapi jauh jauh itu Ibu udah mengenal ya? Mungkin sebelum IGI mungkin namanya apa gitu. Ya, kalau saya baca-baca itu ya klub guru gitu ya sebelum IGI. Oke, berarti Ibu sudah kental banget bahwa beliau adalah sosok guru yang sangat hebat, yang sangat menginspirasi kita. Nah, Ibu, karena Ibu sudah tercatat nih di anggota IGI itu termasuk sudah senior nih. Ceritanya udah senior nih ceritanya nih. Tapi Ibu, saya lihat karena memang di Ikatan Guru Indonesia itu kan banyak sekali pencapaian-pencapaian tuh Bu. Banyak sekali program-program IGI, dari mulai dulu kita mengenal ada kanal-kanal apa segala macam. Nah, hari ini saya akan nanya ke Ibu, apa pencapaian Ibu yang sangat Ibu rasa hebat? Iya, itu pertanyaannya. Iya, makasih Mbak Gayu. Ketika saya memulai IGI di Sulawesi Utara itu tidak gampang. Untuk mulai IGI di Sulawesi Utara, ketika mencari orang pun itu sangat sulit. Pada waktu saya ingin membangun di 15 kabupaten kota, saya terlebih dahulu memanggil teman-teman yang dekat dengan saya. Tapi justru teman-teman saya juga berkata, apa ini? Apalagi IGI. Nah, tetapi ketika saya menjelaskan menjelaskan kepada mereka, walaupun tadinya mereka menolak, tapi pada akhirnya itu mereka bisa, bahkan mereka menjadi ketua-ketua daerah. Dan pencapaian yang terbesar adalah ketika POP digulirkan, saya boleh menyaksikan dari 15 kabupaten kota kami mendapatkan 9 kabupaten kota. Itu luar biasa. Tidak gampang perjuangan IGI karena ke daerah-daerah kan Bu. Makanya itu saya rasa itu pencapaian yang luar biasa. 9 kabupaten kota dan ada 2 kabupaten kota yang mendapatkan 2 jenjang. Jadi kalau dihitung ya 11 lah. Oh gitu ya. Semua, iya. Tapi dari mungkin ya Bu ya, dari pencapaian Ibu tadi ada 15 kabupaten kota ya di Sulawesi Utara. Karena ngomong-ngomong nih, saya udah pernah tinggal di Sulawesi Utara. Oh gitu. Iya, di Manado pernah, di Gorontalo pernah. Jadi kemungkinan saya masih ingat sekali dengan mungkin budayanya, dengan orang-orangnya, dan memang mereka orang-orang yang sangat terbuka. Tapi saya yakin bahwa Bu Flo mampu mengantarkan guru-guru hebat masuk ke IGI, khususnya untuk untuk pendidikan di Sulawesi Utara, kemudian bagaimana peningkatan kompetensi guru, kemudian bagaimana prestasi anak-anak itu bisa dikembangkan, ditingkatkan lagi, bahkan dari mungkin jenjangnya dari tingkat kecamatan dulu sampai ke nasional. Itu pastinya ya Bu ya. Jadi muaranya ada di mana Bu? Muaranya? Di murid atau di mana? Sebenarnya dari siswa itu sendiri kan, tapi tidak terlepas dari guru itu sendiri yang sudah kita latih. Iya, di Ikatan Guru Indonesia tentunya. Iya, tapi gini Bu, jadi selama 8 tahun ya Ibu di IGI gitu. Jadi manfaat apa sih yang bisa diambil dari IGI? Karena itu kan tadi pencapaiannya Ibu, itu kan Ibu susah, seneng, kesulitan-kesulitan itu kan ada. Nah, yang sangat melekat di hati Ibu itu apa? Ya tentunya
yang sangat melekat di hati saya itu bagaimana ketika saya melatih guru-guru bersama teman-teman. Saya kalau melihat mereka guru saya sering menangis karena apa? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita berjuang bersama-sama, kemudian bagaimana guru-guru itu menjadi hebat bersama-sama. Jadi itulah yang membanggakan karena dari peningkatan kompetensi, karena IG itu dibangun melalui kanal. Kanal yang sangat membantu adalah Sagu-Saku. Satu guru satu buku, dan tidak terlepas juga ada beberapa kanal yang juga mendukung, tapi yang intinya membangun IG di Sulawesi Utara itu dari kanal Sagu-Saku. Oh itu ya. Iya. Tapi di IG kan tidak ada hanya Sagu-Saku aja ya. Iya, Pak. Jadi banyak sekali kanal. Iya. Jadi teman-teman IGers di seluruh Indonesia nih melihat sejarahnya IG, bahwa IG mempunyai kanal-kanal yang sangat hebat. Ada Sagu-Saku, ada Sagusanov, ada Sagusamik, ya macam-macam. Semuanya itu bisa di bidang IT juga. Tapi untuk yang Sagu-Saku karena memang kita pernah menulis, suka menulis, senang menuangkan ide, itu yang membuat melatar belakangi Ibu untuk eksis di IG ya, Bu ya. Oke. Baik, jadi teman-teman IG jangan sampai detik ini pun IG tetap berkiprah apapun di pengembangan kompetensi guru. Tidak hanya di bidang teknologi, IT, tapi semuanya bisa. Jadi kanal-kanal masih kita kembangkan lagi. Lalu Ibu nih, kembali lagi ke POP. Ya. Karena Ibu kan selaku ketua wilayah. Ya, betul. Ketua wilayah di tahun-tahun pertama di program organisasi penggerak, karena ini memang programnya Kemendikbud, selain sekolah penggerak dan guru penggerak. POP ini juga sangat-sangat menjadi amanah kita bersama. Karena IG itu mendapat amanah dari Kemendikbud. Jadi Ibu sudah menyampaikan tadi di depan, banyak sekali manfaatnya dari tahun pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Apa yang akan Ibu lakukan ketika program pemerintah diberikan kepada kami, khususnya mungkin kami secara teknis misalnya ada di tim gitu ya. Tapi apa yang akan Ibu lakukan ketika di tahun yang ketiga ini? Ya, baik. Tentunya ketika tahun ketiga ini sudah lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi karena begini, kan begitu ketika membangun untuk melakukan POP ini tentunya bukan saya kerja saya sendiri, tapi ketua daerah sangat berperan. Karena daerah lah yang memiliki guru-gurunya di situ yang akan dilatih. Jadi saya sangat terkesan sekali bagaimana kami ini ketua-ketua daerah itu di 9 kabupaten kota itu, bahkan yang lain yang tidak mendapatkan POP ini terus kami bersinergi, saling mendorong satu dengan yang lain, sehingga ini sangat membanggakan untuk kami, sehingga Sulawesi Utara seperti ini. Jadi kami juga sangat berterima kasih tentunya kepada tim POP dari IG sendiri dan Kemdikbudristek yang sudah memberikan kepercayaan untuk kami. Jadi itu yang akan kami lakukan nanti ke depan setelah pulang ini, tentu berbenahkan untuk persiapan. Tapi itu yang intinya, kalau tidak ada kerjasama, tidak ada sinergitas, tidak mungkin akan tercapai. Intinya kerjasama, sinergi ya Bu. Oke, boleh tanya nggak Bu, berapa Fasda, mungkin jumlah Fasda yang ada di Sulawesi Utara mungkin? Iya, karena kami 9 kabupaten kota. Kalau dari tingkat SMP ada 7, berarti 7 kali 7 ada 49 ya. Kemudian untuk SD ada 5, berarti ada 5 kali 3 15 Fasda. Jadi itu, jadi karena ada setiap jenjang kan. Jadi itu betul-betul, dan kami sangat senang karena bagaimana IG mempersiapkan para Fasda. Jadi bukan hanya kami main 7-7 aja, tidak, tetapi kami diseleksi juga dari tim POP, kemudian dari hasil seleksi itu diberikan pelatihan. Jadi itu memang luar biasa sekali persiapannya. Baik, terima kasih. Ini kan berarti kan POP itu kan ada macam-macam nih. Tadi yang terkait dengan Fasda. Bagaimana terkait dengan mungkin tim panitia di tim POP itu sendiri? Apa mungkin bisa disampaikan kepada mungkin IGers ya? Jadi mungkin apakah tim itu gercep, kata anak muda sekarang, apakah gerak cepat, apakah mereka amanah atau bagaimana? Waduh, inilah yang sangat membanggakan. Terus terang saya sebagai ketua wilayah, tapi bagaimana ketua-ketua daerah itu sigap
Ketika saya ditelepon Bu Anci dari pusat itu, Pak Arfa menelpon, saya sebagai ketua wilayah itu saya memang waktu kami penjaringan itu tidak mudah karena saya tidak tidur semalaman, kemudian saya telepon ketua daerah dan betul sebenarnya kami hanya mendapatkan 3 daerah yaitu Manado, Sangihe dan Talaut. Tapi ada daerah-daerah yang tidak sigap sehingga kami pun diberikan kepercayaan karena memang harus gerak cepat seperti dikatakan Bu Anci, itu Kemdikbud membuka itu cepat sekali dia punya ini. Jadi bagi daerah yang memang tidak siap untuk hal itu kami siap. Sehingga kami mendapatkan 9 kabupaten kota. Jadi bukan hanya gampang saja kami mendapatkan itu, tapi betul-betul saya sebagai ketua wilayah dan tentunya dengan ketua-ketua daerah itu kami bekerja secara cepat sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnya kami bisa mendapatkan 9 kabupaten kota. Luar biasa. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Karena memang saya jadi semangat lagi nih Bu. Karena di tim POP sendiri karena memang apa yang diberikan oleh Kemendikbud itu kan memang amanah dari kita untuk pendidikan khususnya di Indonesia. Apalagi di tahun pertama, tahun kedua dan ketiga daerah-daerah sasaran masih sama. Artinya di daerah-daerah 3T, daerah yang mungkin sudah terjangkau, itulah yang menjadi ciri khasnya IGI. Kita sangat militan, artinya bagaimana sih pendidikan di daerah 3T, bagaimana sih daerah yang mungkin sulit dijangkau di pedalaman mungkin ya, tapi kita dengan sigapnya kita berusaha amanah yang dari Kemendikbud itu disampaikan. Jadi mungkin saya tanya lagi, apakah dari pencapaian yang Ibu tadi sampaikan, mungkin dari tim panitia POP atau apa mungkin ada sedikit masukan mungkin dari Bu Flo sendiri, mungkin bisa disampaikan. Baik, jadi di tahun ketiga, tahun terakhir ini, ketika kami sudah mengevaluasi bersama ketua daerah, ternyata memang banyak hal lagi yang harus kita persiapkan lebih dalam lagi untuk istimewa, bukan dari kita-kitanya ini, tetapi bagaimana dengan dinas pendidikan setempat. Karena terkadang kami di tahun pertama banyak mengalami kendala di situ, sehingga kami harus turun. Jadi sebagai ketua wilayah, ketika ketua daerah tidak bisa untuk artinya bukan mereka tidak bisa karena daerahnya, tetapi terkadang perlu bantuan dari wilayah untuk meyakinkan kepada dinas pendidikan setempat bahwa ini program pemerintah yang diberikan kepada Ikatan Guru Indonesia. Karena jujurnya dalam tanda kutip saya tidak akan menyinggung siapapun, tapi dalam tanda kutip ketika kami ini IGI memberikan ikatan apa ya ini, tapi ketika kami memberikan pencerahan kepada kepala dinas meyakinkan bahwa kami adalah organisasi profesi yang jujur, kami tidak ada apa-apa di balik semua itu, tapi kami notabene kami memang ingin supaya peningkatan kompetensi guru. Jadi kalau masukan dari sudah sangat baik dengan tim POP dari IGI sendiri itu luar biasa bekerja, dan dari kami daerah juga bagaimana kami saling sinergitas, kami membangun kepercayaan bersama, kami berjalan bersama, dan jujur ada yang saya mau garis bawahi di sini, bahwa kami saya sebagai ketua wilayah, bagaimana saya kan ada 9. Jadi kalau bilang menjangkau daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Talaut, Sangihe, terkadang itu kami dengan ketua daerahnya kami harus menantang gelombang yang tinggi sampai teriak-teriak itu, karena memang daerahnya ke daerah kepulauan. Begitu juga daerah perbatasan di antara Gorontalo dan Sulawesi Utara itu, bagaimana Bolamondo Utara, Bolamondo Selatan, itu kami kan 4-5 jam bahkan 8 jam untuk sampai Bolamondo Utara dan Selatan. Kadang-kadang kami tidur di jalan. Untuk apa? Karena kami mempercepat untuk tiba di tempat tujuan. Karena itulah kerinduan kami semua, karena akibat kami mau untuk mensukseskan program ini. Jadi pengurus wilayah itu bersama-sama membantu ketua-ketua daerah, sehingga apa yang kita lihat selama ini yang banyak ya, kalau di Sulawesi Utara terbanyak itu, inilah puji Tuhan, alhamdulillah, karena memang itulah bagian kerja sama kami, dan kami tidak ada apa di sini biasa kalau berbeda pendapat itu biasa, tetapi dari balik berbeda pendapat itu kami bisa saling menguatkan. Jadi mungkin titipan di sini bahwa kerjasama itu sangat penting. Luar biasa. Nah, jangan pernah menganggap jangan pernah menganggap yang satu lebih daripada yang lain. Karena ketua daerah atau ketua wilayah mentang-mentang. Jadi jangan, karena kita akan berjalan bersama. Pepatah saya mungkin meminjam terakhir di sini, meminjam pepatah Afrika ya. Kalau saya tidak salah, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi jika ingin berjalan maju, berjalanlah bersama. Ya, itulah kunci kesuksesan kami di Sulawesi Utara.
Ya, ini teman-teman sedikit cerita, karena memang perjalanan menuju ke daerah sasaran itu memang sangat sulit sekali. Mungkin kita melihat di Sulawesi Utara hanya Manado, tapi ternyata dari apa yang sudah disampaikan Bu Flo bahwa Manado itu mungkin kotanya saja, tapi daerah-daerah yang sulit dijangkau itu juga butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Misalnya ada teman-teman dari daerah lain harus naik pesawat, harus naik perjalanan darat pakai mobil charter, apa ya Bu ya? Pakai travel ya, pakai travel. Belum kalau kita menyeberang laut misalnya ya. Betul. Ada kita naik apa Bu? Jadi biasanya kapal. Biasanya kalau tergantung situasi. Seperti Sangihe dan Talaut itu kan daerah kepulauan. Jadi mau tidak moda transportasinya bisa naik pesawat, tapi itu kan seminggunya 2 kali. Kemudian kalau dia laut lagi bergelora, ya bagaimana? Jadi itulah tantangan-tantangan yang dihadapi. Iya. Jadi seorang militan itu syaratnya juga ada satu lagi, anti mabok. Karena memang satu itu harus melewati perjalanan udara, kemudian darat, belum lagi yang nanti kalau misalnya kita kepada menyeberang pulau-pulau, itu memang sungguh merupakan tantangan bagi kita untuk menjangkau bagaimana sih sebetulnya potret pendidikan di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Bu Flo sudah memberikan yang terbaik untuk pendidikan di daerahnya, khususnya di Sulawesi Utara. Nah, dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Flo sebetulnya sudah terbaca bagaimana memanfaatkan apa yang sudah menjadi prioritas pemerintah untuk pendidikan di Indonesia. Namun satu Bu, apa harapan Ibu untuk ke depan? Mungkin di daerah Ibu sendiri aja dulu gitu. Harapan Ibu apa? Kalaupun harapan saya sebetulnya di sini sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah, dengan adanya program ini sangat bermanfaat sekali, dan mengharapkan untuk yang sudah dilatih, yang sudah masuk dalam program ini agar sungguh-sungguh memanfaatkan peluang ini, karena tidak mudah untuk menetapkan daerah sana, karena daerah sana kan bukan kita yang menetapkan, tapi ketika mengusulkan keluarnya dari Kemdikbud yang memutuskan. Jadi harapan untuk guru-guru bahkan kepala sekolah yang sudah dilatih, coba manfaatkan apa ilmu-ilmu yang sudah diberikan kita, yang sudah kan sesuai moto daripada IG itu sharing and grow together. Jadi apa yang kita sudah share dimanfaatkan, supaya jangan hanya pakai sendiri, tapi bagaimana juga untuk diberlakukan bagi teman-teman, bagi sekolah, yang jadi saling berbagilah. Kalau dia kepala kan ada kelas kepala sekolah, bagilah dengan teman kepala sekolah yang lain, dan kalau dia guru ya bagilah dengan teman-teman guru, sehingga anak didik, tujuan kita kan ada anak didik itu kita kan membelajarkan mereka dengan pembelajaran menyenangkan, apalagi kurikulum merdeka kan sekarang. Ya cocoklah dengan kita sebagai salah satu organisasi profesi yang dipercayakan Kemdikbudristek. Mungkin harapan, ya itulah harapan ke depan. Jadi Sulawesi Utara akan menjadi lebih baik, guru-guru akan termotivasi dengan adanya program ini. Jadi memang ini ya Bu ya, karena memang untuk program POP sendiri itu kan memang merujuknya itu ke literasi dan numerasi. Nah di situ karena memang dari IG atau pendidikan, mungkin guru-guru tidak hanya di Sulawesi Utara aja, mungkin dari Sabang sampai Merauke, itu banyak sekali praktik-praktik baik yang dapat dicontoh, dapat ditiru, dapat diadaptasi, dapat dimodifikasi. Nah itu menjadi kekayaan kita bersama. Jadi seakan-akan guru itu tidak hanya melulu mengajar melalui media yang sangat terbatas, tapi dengan media yang terbatas bagaimana guru itu dapat berinovasi. Mungkin begitu ya Bu ya. Nah, karena memang IG adalah salah satu organisasi, kita juga berharap juga bahwa Kemendikbud sendiri juga tentunya menjadikan mitra, IG sebagai mitra. Nah, itu juga harapan kami juga Bu. Tapi Bu Flo, selain harapan mungkin dari Kemendikbud, dari tadi yang sudah disampaikan tim POP, ada nggak sih pesan untuk diri sendiri buat Bu Flo? Pesan buat diri sendiri? Ya itu yang sangat sulit itu Bu. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa hebat dengan apa yang sudah dipunyai. Tapi mari melihat kelebihan orang lain. Ketika orang lain itu lebih, belajarlah dari kelebihan orang lain. Dan ketika juga ada kelebihan dari kita berikan kepada orang lain. Dan jika orang lain tidak mau menerima
apa yang ada kita punya, kita tidak akan kekurangan, tapi kita akan tetap berkelebihan. Jadi itu bagi saya itu yang saya selalu pegang, bahwa saya harus banyak belajar, artinya terbukalah untuk belajar dengan kelebihan orang lain, karena kita tidak akan kekurangan ketika kita belajar. Dan ketika juga kita ada yang kita punya, kita bisa share ke orang lain, kita pun tidak akan merasakan kekurangan. Jadi mungkin itu. Jadi bersedekah itu tidak akan berkurang, malah bertambah pula pahala kita juga, Bu. Betul. Baik Ibu, kan memang di Ikatan Guru Indonesia, khususnya di program organisasi penggerak, memang masih menjangkau di Dikda saja. Apakah Ibu juga mungkin kepinginnya seperti apa? Apakah nanti Bu juga jenjang yang lebih tinggi, mungkin SMK, SMA, dan sekolah khusus atau sekolah luar biasa? Harapan Ibu begitu nggak? Sebetulnya seperti itu. Sebetulnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Flo, dan bincang-bincang kali ini sangat luar biasa sekali, karena kita sudah kedatangan Ibu Flo yang sudah memberikan motivasi kepada kita, menjadikan ini sebagai introspeksi untuk diri kita, dan mudah-mudahan menjadi refleksi untuk kita untuk berbuat lebih baik. Demikian IGIRS di seluruh Indonesia. Saya Gayu Trisanti Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatian, dan kita sama-sama menyapa untuk Indonesia, untuk pendidikan yang lebih baik. Dan kita harus Ikatan Guru Indonesia biasanya bagaimana, Bu? Sharing? Oh iya. Jangan lupa moto kita. Jadi moto kita bareng-bareng yuk. IGI, Ikatan Guru Indonesia, sharing and growing together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.